Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, temanya rahasia padang gurun ya. Kenapa bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun? Kenapa bangsa Israel harus melewati padang gurun? Sementara kita tahu padang gurun itu adalah satu tempat tidak ada arah sama sekali. Karena hari ini bisa terjadi, hari ini ada gundukan pasir, tiba-tiba ada angin kencang, gundukan pasir itu pindah sehingga tidak ada lagi arah yang sama dengan yang sebelumnya kita tahu. Di padang gurun tidak ada jalan pintas karena sepertinya semuanya akan sama saja. Di padang gurun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi kenapa Tuhan itu membuat bangsa Israel itu berputar-putar selama 40 tahun? Ada saudara di sini yang sudah 40 tahun atau lebih? Boleh angkat tangan? Tidak banyak ya. Baik, saya tahun ini genap 40 tahun. Saya pikir selama saya hidup perjalanan saya itu sangat banyak. Kalau disuruh mengingat-ingat, saya nggak ingat itu. Berapa banyak, kemana saja, apa saja. Kenapa? Karena begitu lama. 40 tahun itu buat saya. Ibu bapak bayangkan selama itulah bangsa Israel berputar-putar di padang gurun untuk menemukan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Lama sekali. Kita buka dulu Alkitab kita, Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan tahu jalan yang paling dekat. Tuhan tahu dengan baik jalan yang paling dekat. Tapi Tuhan menuntun bangsa ini, mereka berputar selama 40 tahun. Padahal jalan itu walaupun dengan jutaan orang, beberapa minggu harusnya mereka sudah sampai. Tapi Tuhan sengaja buat jalan yang jauh, mutar-mutar, karena ada satu tujuan yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang Israel. Waktu hari Jumat aku dengan Bapak Yosefin pulang dari Sibiru-Biru sekitar jam 5. Lalu karena kami tidak tahu jalan, Bapak Yosefin pasang map, lalu dia ketik beras tagi dengan harapan kami pulang lebih cepat. Lalu setelah kami jalan beberapa waktu, kami akhirnya sampai di satu tempat yang tidak kami pernah dengar namanya banyak. Ini kampung apa nggak tahu kami sama sekali. Lalu kami percaya saja, akhirnya kami sampai ke satu tempat, kulihat tulisannya Penen. Loh, kok kita udah di Penen? Rupanya Penen itu juga adalah salah satu jalan. Nah dari situ nanti ada jalan yang lebih dekat sampai nanti keluarnya ke arah Bandar Baru. Lalu saya bilang sama Bapak Yosefin, saya bilang, bukannya ini jalan yang kamu pernah cerita waktu itu kalian pulang Natal sama kaum muda, lalu gak bisa kalian naik karena jalannya terjal. Akhirnya kalian pulang lagi cari jalan lain sampai di rumah dini hari. Bukan ini jalannya. Lalu dia bilang, oh iya aku ingat, ini jalan yang dibawa kita ini. Ini jalan yang waktu itu kami jalani sama kaum muda. Sampai di sana memang udah dekat Bandar Baru, tapi mobil gak bisa naik. Akhirnya apakah karena dekat kami tetap teruskan? Enggak ibu bapak. Kami tahu kami gak akan bisa naik. Kami tahu kami akan sulit naik. Lalu akhirnya ayo ganti. Lalu kami ganti lagi Sembahe. Ternyata waktu kami ketik Sembahe, hal yang sama terjadi, masih mutar dan balik ke Penen. Woi, kok ke Penen lagi kita?
Lalu akhirnya aku bilang, gak usah, lebih jauh aja kita ya, kita cari aja mapnya, taruh yang lebih jauh. Akhirnya kami ketik GBKP Durin Pitu Jalan Jamin Ginting, supaya gak salah lagi betul-betul. Itulah akhirnya makanya kami bisa lebih cepat sampai, tidak banyak masalah, kami tidak mengalami kesulitan, tapi sampai di sini jam 9 malam. Ibu bapak, kadang-kadang dekat itu belum tentu baik. Menurut kita dekat itu memang baik, tapi belum tentu baik. Menurut kita langsung sampai berminggu-minggu ke tanah Kanaan itu baik. Tapi menurut Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal karena terlalu mudah, karena terlalu tidak ada masalah apapun, terlalu mudah sampai di sana nanti ada masalah, mereka itu menjadi berbalik ke Mesir. Makanya anak Tuhan, ada banyak orang kita lihat terlalu mudah menjadi kaya, terlalu mudah menjadi sukses, menggampangkan segala cara, tidak melewati proses. Sampai pada satu titik berjumpa dengan satu masalah, dia tidak bisa terima dan banyak sekali yang akhirnya stres. Kenapa tidak mau melalui yang namanya proses? Allah menuntun bangsa Israel melalui padang gurun. Sebenarnya padang gurun yang diciptakan, sebenarnya proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ibu bapak, bukan untuk membuat kita menderita, bukan supaya kita mengeluarkan air mata, bukan itu maksudnya. Bukan juga Tuhan itu prank kita supaya Tuhan itu tidak ada kerjaan, dia mau kerjai kita, tidak demikian. Tuhan punya maksud yang mulia kepada kita supaya kita paham betul sebagai anak Tuhan, proses itu sangat baik adanya. Kita mau lihat Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Apa tujuannya Tuhan mengizinkan kita menghadapi padang gurun, ya. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Lihat ibu bapak ya, jadi berputar-putar itu bukan kehendak Israel, bukan kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Ini yang pertama, merendahkan hatimu. Maksud Tuhan rupanya mengizinkan kita melewati sebuah proses, atau dalam Alkitab kita belajar di sini padang gurun, itu tujuan Tuhan untuk merendahkan hati kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bahwa dia terbatas. Orang yang rendah hati adalah orang yang paham betul tanpa Tuhan dia tidak bisa lakukan apa-apa. Kita diciptakan dari tanah liat Bapak Ibu. Dibentuk dari tanah liat dan kemudian Tuhan hembuskan napas dan kita hidup. Semua bukan karena kita, hanya karena Tuhan. Makanya Tuhan selalu mau ajar kita rendah hati. Waktu kita ada dalam pencobaan, waktu kita ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, saya sebut hari ini padang gurun, Tuhan bermaksud untuk mendidik kita jadi anak-anaknya yang rendah hati. Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tuhan, aku terbatas Tuhan. Anak sekolah, Tuhan aku gak bisa, aku bisa belajar, aku ikut les, aku belajar pagi dan malam hari. Tapi Tuhan, kalau bukan Tuhan gak akan bisa, kepalaku tidak bisa menampung semuanya. Tuhan Engkau yang kuandalkan. Itu orang yang rendah hati. Waktu kita bekerja, kita tahu tanam-tanaman ini baik ditanam pakai ini, disemprot pakai ini baik. Tapi tiba-tiba semuanya bisa menjadi tidak baik. Dan kita berkata, Tuhan, aku tahu aku ini bukan siapa-siapa. Tapi Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Ada seorang keluarga bercerita kepada kami, dia bilang,
sebulan yang lalu atau sebulan setengah yang lalu kami tanam tomat. Besar-besar batangnya. Gak pernah sebesar itu tante, besar batangnya. Sampai bidang 1. Kami sampai bilang, gak pernah kita punya tomat seperti ini. Saking bagusnya tomat itu, kami tanyalah orang, bagaimana caranya supaya tetap awet tomat ini. Padahal selama ini dia gak pernah tanya orang. Dia cukup apa yang dia tahu itu yang dia buat. Lalu orang bilang, semprotkan ini. Setelah dia semprotkan, tiba-tiba daunnya itu seperti daun sop. Semua daun-daun seperti daun sop. Dan semua mulai dari bidang 2 ke atas katanya, semuanya daun itu sudah mulai sop dan batangnya jadi kecil. Padahal dari bawah besar. Dia bilang sama kami, sungguh tak bisa dipahami, tak bisa dimengerti. Aku yang gak pernah berguru sama orang, kali ini aku berguru. Tapi kalaupun sudah begitu yang terjadi, aku percaya Tuhan tetap bekerja. Kenapa kita bisa pahami seperti itu, ibu bapak? Di dalamnya kita harus selalu belajar rendah hati. Selalu belajar tahu, mempercayakan hidup pada Tuhan. Tuhan, aku bisa bekerja. Pagi-pagi aku masih kuat Tuhan, tapi aku perlu Engkau berikan aku kekuatan. Mungkin kita belum pikun, masih bisa atur dengan baik, manajemen dengan baik. Tapi sebagai orang yang rendah hati selalu tahu bahwa Tuhan Yesus, aku punya ini. Tapi aku mau Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas, Engkau yang mengambil alih. Semua rutinitas bisa seperti biasa, tanpa saudara kendalikan berjalan dengan baik. Jangan menjadi orang sombong dengan melupakan untuk melibatkan Tuhan bekerja di dalam semua usaha dan rutinitas kita. Aku bisanya, masih bisa aku. Kita mau belajar untuk merendahkan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang kedua, maksud dan tujuannya, rahasia padang gurun yang kedua adalah untuk mengajar kita bahwa hidup ini bukan dari roti saja, Bapak Ibu. Hidup ini bukan dari nasi saja. Hidup ini bukan dari hasil pekerjaan kita saja, tapi dari apa yang diucapkan oleh firman Allah. Bagi bangsa Israel disediakan manna. Manna ini kalau firman Tuhan bilang dia seperti rasanya kue madu katanya. Dan sebelum angkatan mereka tidak pernah ada manna. Sesudah angkatan mereka pun tidak ada manna. Manna itu hanya ada di zaman mereka. Manna itu hanya disediakan khusus buat mereka. Kita mau makan manna, cari manna pun sekarang gak ada, Bapak Ibu. Apapun cara kita, manna ini khusus buat mereka. Dan bagi kita sekalian, kita harus paham dalam hidup masing-masing ada manna-manna khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin bagi orang lain ada manna sendiri yang tidak mungkin kita rasakan. Bagi saya ada manna khusus yang saya rasakan dan bagi saudara tidak. Karena padang gurun kita berbeda-beda. Bagi mereka yang hidup di padang gurun ada manna yang tidak bisa dinikmati siapapun, hanya mereka, dan mengajar mereka bahwa Tuhanlah segala-galanya. Ada seorang ibu bersaksi, dia bilang, kami tanam cabai waktu itu, cabai kami murah. Kami tanam sop pun gak tumbuh. Kami tanam ini gak tumbuh. Kami hitung-hitung anak sekolah kami satu hari itu butuh 50.000, belum yang lain-lain. Kami hitung makan, minum semuanya, listrik dan lain sebagainya. Banyak pengeluaran, sementara cabai ke pajak harga 12.000. Hitung-hitung gak cukup. Tapi sampai sekarang kami hidup. Dari mana coba dia bisa hidup? Dihitung-hitung gak cukup. Di total semua uang dari hasil jual cabai, dihitung pengeluaran, gak cukup, minus. Tapi sampai sekarang katanya kami hidup dipelihara Tuhan. Bukankah itu manna? Bukankah itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya?
Saya percaya di hidup Bapak Ibu pun selalu mengalami hal yang sama. Kami hitung-hitung total, anak sudah SMA, kuliah, pekerjaan kita biasa saja, cuman ke ladang. Tapi anak kita bisa SMA, bisa kuliah, kita bisa tambah barang-barang dari mana? Bukankah itu adalah bentuk mana yang Tuhan sediakan bagi saudara? Saya pun pikir-pikir, renung-renung, gajiku 1 bulan itu berapa? Gaji TK aku 500. Nah, kamu udah tahu gajiku berapa ya? Gaji TK aku 500. Hanya itu yang bisa ku tahu, yang tiap bulan ku dapat. Tapi anakku bisa sekolah, kami tetap bisa ke sana, ke sini, bisa makan dan minum. Kalau perlu sesuatu masih ada pertama, masih ada pertangis. Bahkan kadang-kadang bisa nabung. Dari mana? Bukankah itu mana yang Tuhan sediakan? Manaku berbeda, manandu berbeda. Tapi masing-masing bagi kita sekalian Tuhan menyediakannya. Dan untuk itulah Tuhan mengajar kita, walaupun kita ada dalam satu padang gurun sekalipun. Tuhan mau mengajar kita, anakku, kamu hidup bukan hanya dari pekerjaanmu. Kamu hidup bukan dari hasil ladangmu. Kamu hidup bukan dari hasil usahamu, jualanmu. Kamu hidup bukan dari hasil waktu kau pergi jual ini, jual itu. Bukan. Kamu hidup dari apa yang aku ucapkan, firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi yang kedua, paham betul, walaupun ada dalam padang gurun sekalipun, percaya Tuhan itu sedang mengajar aku untuk melihat ada mana yang Tuhan mau sediakan. Ada mana khusus yang mau Tuhan limpahkan bagiku, yang ada bagiku belum tentu ada pada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca ayat 4 dan ayat 5. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi haruslah engkau insaf. Ini yang Tuhan mau. Kita sadar, kita ada di padang gurun. Tuhan mau sadarkan kita. Apa yang Dia mau sadarkan? Dia mau kita sadar bahwa kita ini adalah anaknya. Kita ini anak Tuhan. Makanya Tuhan izinkan terjadi padang gurun. Saya renungkan dalam hidup saya sebagai seorang orang tua. Saya pun selalu berusaha mendidik anak saya. Sampai sekarang mulutku ini gak berhenti. Nakku jangan. Nakku buat ini. Nakku lakukan ini. Capek enggak? Capek. Kamu pun begitu sebagai orang tua. Pasti capek bilang sama anak. Tapi kenapa kamu gak bosan? Karena anak endu. Kalau anak tetangga udah kan bilang, jangan kau manjat-manjat, di bawah ada kaca. Iya Bi, manjat lagi dia. Terlagi kan bilang, hai jangan kau manjat-manjat, di bawah ada kaca. Iya Bi katanya. Ketiga kali manjat lagi dia, apa kamu lakukan? Suka endu, kita bilang kan, suka endu. Jatuh kamu nanti rasakan. Paling nanti ada obat merahku, ku kasih kamu obat merah kan gitu. Tapi kalau anak kita, tangan ini mencubit pun kita mau. Kita cubit, udah ku bilang kan nakku jangan manjat-manjat nakku, tetap kamu manjat gitu kan. Kalau anak orang gak sempat kita mencubitnya. Udahlah, biarin. Udah kita bilang dia gak dengarkan, biarkan. Karena apa? Gak anak kita. Tapi kalau anak kita marah-marah mau kita. Kita memperingati, mengajari mau kita. Tengah malam kalau ada anak kita, mak PR-ku belum siap. Rupanya besok harus dikumpul. Mau kita bangun. Kalau anak orang dia gedor pitondu, Bi gak siap PR-ku Bi, ajari aku Bi. Mana mamamu kita bilang kan? Cari bapakmu, jangan kau ganggu aku. Kenapa? Enggak anak kita. Kalau anak kita walau ngantuk berat, mari nakku mari. Paling kita masih bersungut-sungut, tapi kita kerjakan. Kita mau ajari nakku begini, nakku begini. Itu yang Tuhan sedang ajar pada orang Mesir, orang Israel. Tuhan juga ajar pada kita. Kenapa Tuhan mau cubit kita? Kadang-kadang kita bilang, Tuhan itu kok sama aku tega kali. Aku sedikit-sedikit dipukul. Aku sedikit-sedikit ditegur. Aku sedikit-sedikit kok diperingati. Tuhan itu tega sama aku. Ingat, karena kamu anak. Kalau kamu bukan anaknya, mungkin dia biarkan seperti orang-orang yang hidupnya suka-sukanya, hidupnya ate-atenya.
Sepertinya tidak ada teguran apapun. Tapi lihat, sama seperti anak yang manjat-manjat tadi. Kita udah tegur, dia gak dengar. Tegur gak dengar, tegur gak dengar. Akhirnya apa kita lakukan? Sukandu, nanti satu kali kamu merasakan sendiri. Tuhan tidak lakukan itu pada saya dan saudara. Kenapa? Kita ini bukan anak-anak gampang. Tapi karena kita ini adalah anak-anak yang dikasihi. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa dikasihi Tuhan, dihajarnya Bapak Ibu. Barang siapa dikasihi Tuhan, ditegurnya. Jadi jangan merasa kamu dilupakan kalau kamu ditegur dan dihajar Tuhan. Jangan merasa kamu dianaktirikan Tuhan. Jangan merasa kamu itu hidup selalu menderita. Ternyata dari ayat ini kita belajar, orang yang dikasihi justru mendapatkan teguran dan hajaran. Kadang-kadang banyak kali pergumulan dalam hidup ini, gak habis-habis ya. Kok gak selesai-selesai hidup ini. Saya beberapa waktu lalu, seminggu lalu mungkin, saya membayar BPJS Ketenagakerjaan. Kami sekolah sudah dapat surat dari kantor karena kami terlambat bayar 3 bulan. Sebenarnya ada sesuatu sehingga akhirnya terlambat ya. Nah, setelah saya dapat surat itu jadi saya agak gugup karena nggak pernah begitu. Karena biasanya tepat waktu. Atau saya biasa bayar tahunan, di awal tahun saya bayar. Ini karena ada sesuatu kemarin yang bermasalah, akhirnya saya lupa dan akhirnya dapat surat. Dan waktu saya lihat tagihannya 3 bulan itu 102.000 sekian-sekian. Nah saya ketiklah, saya coba transfer supaya langsung selesai, tapi saya blank. Saya ketik 102 sekian-sekian, ada angkanya. Saya tambah 2 digitnya di belakang. Jadi terkirimlah 10.200.000. Saya perlu bayar 102.000, saya kirim 10.200.000. Setelah saya kirim, ada notifikasi masuk, saya lihat. Saya pastikan betul, 10 juta. Tiba-tiba saya dingin, 10 juta, kemana mau ditagih? Kalau sama Anu tadi kan langsung kujumpai, Kak, kebanyakan uangku tadi Kak, paling gitu kan. Ini perusahaan dan aku belum pernah dengar yang namanya kelebihan transfer. Aku langsung berdoa, Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan, 10 juta. Kalaupun saya tobokkan bahasa karohnya ya, saya mau bayarkan itu untuk berapa puluh tahun saudara itu untuk bayar BPJS. Sementara 1 tahun cuma butuh 400 gitu, 500. Berapa puluh tahun dan itu bukan uang saya. Jangan pikir itu uang saya ya, itu uang orang. Saya sudah mulai, Tuhan tolong, apa maksudmu? Kenapa aku bisa transfer sebanyak itu? Masalah ini harusnya gak jadi masalah kalau aku gak teledor. Itu yang ku tanamkan di hatiku. Kalau aku tadi gak teledor, ini harusnya gak jadi masalah. Dan ini masalah besar, bukan masalah mudah. Lebih 1 juta mungkin bisa aku tutupi, tapi 10 juta. Nah aku berdoa, Tuhan tolong. Saudara tahu apa yang Tuhan ingatkan? Saatnya kau andalkan Tuhan. Saatnya kau andalkan aku, itu yang Tuhan bilang. Dan aku setelah itu berusaha tenang dan aku ingat apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku harus lakukan apa. Aku pergi ke BRI. Bu, aku tadi salah transfer, bisa minta bantu, saya harus lakukan apa? Dia bilang, saya gak bisa bantu. Itu kan uang udah di rekening perusahaan mereka. Kalau tadi masih di rekening saya bisa bantu. Ini udah di rekening mereka, kamu harus berurusan dengan mereka. Apa yang saya harus lakukan? Biasanya ada gak orang seperti itu? Saya gak tahu, coba tanya perusahaannya. Lalu aku cari kepala pimpinan untuk PAUD kita. Akhirnya saya ketemu, langsung saya telepon. Pak, saya tadi begini, bisakah saya dibantu Pak? Saya transfer lebih uangnya Pak, sekitar sekian. Dan uang itu gak uang saya Pak, bisa gak saya dibantu? Akhirnya Bapak itu bilang, saya belum bisa bantu Bu, sampai saya lihat di keuangan benar-benar Ibu kirim uang atau enggak. Kan betul ya. Jadi kami gak bisa bantu. Saya bilang berapa hari Pak proses untuk tahu? Dia bilang 3 hari. Karena ini perusahaan besar se-Indonesia, uang itu gak bisa masuk tahu itu rekapannya itu dalam sehari, 3 hari.
Saya harus menunggu kepastian uang itu dalam 3 hari. Dan dalam 3 hari itu selalu saya berdoa. Pak Yosepin bilang, kok bisa kamu teledor kali lah. Ngeri kali kami inilah 10 juta. Tapi begitu pun dia ngomong ibu bapak, nancap kali tuh di hatiku. Ngeri tuh bagiku. Kalau dia nanti gak mau tanggung jawab kan dari mana ya kan. Udah lalu akhirnya setelah 3 hari saya ke Kaban Jahe. Saya bilang, Pak gimana Pak? Dia bilang, kebetulan dia Islam ya, alhamdulillah Bu, uangnya sudah masuk, dia bilang. Tapi ibu perlu lakukan sesuatu, buat surat pernyataan materai 10.000 bahwa memang ibu telah mentransfer uang dalam jumlah sekian dan itu lebih. Buat suratnya seperti ini. Akhirnya saya buat. Lalu saya bilang, bisa gak uangnya hari ini Pak? Enggak, seminggu baru saya bisa transfer. Nah itu pun proses penantian yang luar biasa. Sampai akhirnya uang itu bisa kembali. Dan di situ saya sangat banyak belajar. Belajar berharap pada Tuhan. Kalau dia gak kirim, apa yang saya boleh buat? Kalau dia gak mau kembalikan, apa yang boleh saya buat? Sementara pengalaman yang ini saya belum pernah tahu, tapi hari ini kamu beruntung ya, kamu duluan tahu. Jadi kalau nanti kamu ada kesalahan, nah tante kemarin punya pengalaman dan bisa langsung kamu selesaikan ya. Maksud saya kadang-kadang masalah ini dalam hidup kita, kadang-kadang gak tahu dari mana datangnya. Kita pikir semua baik-baik saja, cuaca baik, angin gak ada, gerimis gak ada, tapi tiba-tiba mendung dan hujan deras. Tuhan itu tidak sedang mengerjai kita Bapak Ibu, tidak. Tuhan itu tidak sedang bermain-main dengan kita. Dia tidak ingin membuat kita menderita sama sekali, tidak. Padang gurun itu bukan tempat penyiksaan, tapi di mana kita diproses karena kita adalah anaknya. Pegang kuat ini. Kalau kita banyak di dalam proses padang gurun, ingat, karena aku anakmu Tuhan. Karena anakmu aku kau izinkan supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku tahu bahwa engkau menuntun langkahku. Supaya aku mengerti bahwa engkau tidak pernah meninggalkanku. Sama seperti seorang orang tua yang selalu berpikir yang terbaik buat anaknya. Walaupun kadang-kadang anak itu harus dicubit, anak-anak itu harus dipukul, anak-anak itu harus didisiplin, bukan untuk menginginkan kematiannya. Saya disiplin anak saya bukan supaya dia mati atau menderita atau cacat, enggak. Saya berharap anak saya dengan saya didik, anak saya semakin baik dan kelak besar dia akan berkata, makasih mak dulu kamu didik aku. Sama seperti sekarang kita orang tua berkata, makasih kalau bukan karena mama didik aku dulu. Kalau bukan karena mama marah dulu, karena mama pukul aku waktu jahat dulu, nggak jadi orang aku sekarang. Bukankah begitu sering kita katakan? Kalau bukan karena mama peringati aku dulu, malam-malam mama berjuang untuk tolong aku, jemput aku dari tempat main game, nggak jadi orang aku sekarang mak. Karena sayangnya orang tua, makanya anak-anak dimarahi dan dididik. Sama dengan hidup kita. Karena sayangnya Tuhan sama kita, makanya Tuhan izinkan kita ada dalam proses padang gurun. 3 hal yang kita pelajari hari ini dari orang Israel selama mereka ada di padang gurun. Yang pertama, belajar untuk merendahkan hati. Selalu kita belajar merendahkan hati. Yang kedua, mengajar kita bahwa hidup kita bukan dari pekerjaan kita saja. Bukan dari nasi, bukan dari hasil usaha. Tapi percayalah dari mana saja Tuhan bisa kerjakan. Mana yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya ada. Burung puyuh tiba-tiba bisa datang banyak-banyak ke pemukiman mereka. Ada. Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir, mengajar kita supaya selalu ingat bahwa kita ini anaknya. Kita ini bukan anak gampangan, tapi kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Puji Tuhan,